Ya kalau kita bilang dari 4 tahun lalu, foto ini diupload di Facebooknya sang pelaku itu baru 2 tahun. Artinya sang pelaku dari 4 tahun lalu itu sampai 2 tahun lalu itu masih normal, guys. Hello, welcome to my video Kokama Haya. Oke, berjumpa lagi bersama saya Ray. Di video kali ini kita akan membahas tentang video yang baru-baru ini viral tentang percobaan pembunuhan oleh seorang yang tidak dikenal yang dilakukan kepada C. Ali Jaber. Beliau adalah seorang pendakwa asal Arab Saudi yang hari Minggu kemarin mengalami insiden yang tidak terduga, yaitu seorang laki-laki tidak dikenal melakukan percobaan pembunuhan kepada beliau saat menjalankan dakwah di salah satu masjid Falahuddin yang letaknya di Lampung. Tanpa berlama-lama lagi, di video kali ini kita juga akan menguak siapa sih pelaku percobaan pembunuhan C. Ali Jaber. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita cari tahu siapa sosok pelaku tersebut. Next ke videonya. Oke guys, di video pertama kali ini kita akan melihat ulang tayangan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, yang tujuannya kepada C. Ali Jaber. Tapi untungnya C. Ali Jaber sempat menghindar dan mengenai lengannya. Oke, kita lihat video tayangan ulang. Seperti apakah percobaan pembunuhan pelaku? Pelaku langsung ditahan oleh masyarakat di tempat tersebut. Oke, kalau dilihat dari tayangan ulang, gerakan pelaku tadi langsung menancapkan bagian pisau di pas lengan C. Ali Jaber. Atau memang rencananya ingin menusuk bagian dada, hanya saja C. Ali Jaber tidak terlalu terlihat jelas di video ini. Apa dia menghindar atau menangkis dengan lengannya. It's okay, pelaku tersebut langsung ditahan oleh warga setempat dan dihajar. It's okay, video ini cukup ya. Kita masuk ke pembahasan foto tentang siapa si pelaku perencanaan pembunuhan pada C. Ali Jaber. Kita lihat seperti apa pelakunya dan siapa nama lengkap atau biodata pelaku tersebut. Oke guys, inilah berupa foto dari pelaku perencanaan pembunuhan kepada C. Ali Jaber. Oke, di sini tertulis bahwa keterangan nama adalah Alvin Andria bin M. Rodi. Kasus penusukan C. Ali Jaber. Tanggal 13/09/2020 di hari Minggu. Wow. Ini wajah seorang pelaku percobaan pembunuhan. Dia sudah sepertinya juga dihajar oleh masyarakat setempat karena melakukan percobaan pembunuhan. Oke. Dan dikabarkan guys bahwa pelaku pembunuhan ini berusia 20 tahun. Artinya masih sangat muda. Ibaratnya masih bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang remaja. Tapi yang menjadi pertanyaan, dengan motif apa pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut? Ada beberapa penjelasan juga terhadap orang yang mengaku mengenal pelaku. Kita bisa lihat di sini. Ini ada beberapa berita juga. Tetangga sebut penusuk C. Ali Jaber tidak gila. Menurut ya keterangan orang tua dari pelaku juga mengatakan bahwa pelaku adalah mengalami gangguan jiwa. Sedangkan menurut tetangganya sebut bahwa penusuk C. Ali Jaber tidak gila. Istrinya baru melahirkan. Oke, artinya dia sudah menikah di umur
ada yang mengatakan bahwa dia masih berumur 20 tahun. Entah itu benar atau tidak ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang pasti itu keterangan yang aku dapatkan. Dan orang yang bernama, kita sebut Alfian saja, nama depannya, yaitu orang yang bernama Alfian tersebut ya, menurut tetangganya di berita tersebut mengatakan bahwa tetangga rumah gue ini dia nggak gila, dia masih waras, pasti disuruh dan dibayar buat nusuk seh karena istrinya baru ngelahirin, dia kagak ada pemasukan dana, kerja juga kagak. Oh, berarti kalau ini benar, berarti sosok pelaku ini adalah seorang pengangguran dan istrinya baru melahirkan. Tapi kita belum bisa berpatokan kepada asumsi atau perkataan orang yang ini. Belum tentu juga orang ini benar-benar tangganya atau benar-benar mengenal sang pelaku. Bisa saja ini hanya sebuah pembodohan ya, biar lebih menghina sang pelaku. Oke. Ada juga berita kedua yang di garis biru ini. Kita bisa melihat bahwa Dede melanjutkan saat ini diinterogasi warga, pelaku mengaku disuruh untuk menusuk Syekh Ali Jabar di bagian dada. Oh, pelaku disuruh. Ya. Habis kejadian itu, bapaknya pelaku langsung datang terus bilang kalau anaknya itu kurang waras. Tapi warga sekitar yang kenal sama pelaku bilangnya pelaku normal-normal aja selama ini, ungkapnya. Oke, ini entah berita dari mana, tapi yang pasti jika pelaku disuruh, siapa yang jadi pertanyaannya, siapa orang yang menyuruh pelaku? Sampai sekarang polisi masih melakukan interogasi terhadap pelaku tersebut. Dan yang menjadi pertanyaannya, ayah pelaku mengatakan bahwa anaknya juga gila. Sedangkan tetangganya mengatakan bahwa anak ini normal-normal saja. So, oke, kita bisa mengerti ya. Itu hal yang wajar karena sebagai seorang tua pastinya dia melakukan segala cara untuk melindungi anaknya. Tapi kalau anaknya melakukan hal yang salah, tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama di negara ini. So, oke, kita akan melihat tentang foto-foto dari pelaku tersebut. Apa benarkah kita berasumsi dulu ya. Yang pertama bahwa pelaku ini gila. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh orang tua pelaku. Lalu kita lihat foto-foto dari pelaku tersebut. Apa menunjukkan bahwa foto-foto dari pelaku menunjukkan bahwa beliau benar-benar tidak waras. Oke. Di foto yang pertama ya, kita lihat. Oke guys, ini adalah foto dari pelaku percobaan pembunuhan atau yang kita sebut dengan Alfian. Oke, ini adalah foto dari Alfian yang saya dapat dari sosial media. Ini foto pertamanya, dia sedang makan bakso. Kelihatan dari wajah orang ini tipe orang yang normal saja, tipe orang yang lumayan bahagia. Kita bisa mengatakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Foto kedua dari orang ini. Di sini masih melihat bahwa anak ini atau pelaku pembunuhan ini masih kelihatan masih normal. Terus apa sih yang menjadi sebuah pedoman atau pegangan yang mengatakan bahwa orang tuanya bisa mengatakan bahwa anak ini mengalami gangguan jiwa? Dia seperti berlaku seperti orang normal. Kita bisa lihat dari cara makan dan juga cara tersenyum orang. Oh, bahkan ini fotonya ya, kalau aku bisa bilang ini diambil dari Facebooknya dia. Aku ambil dari Facebooknya dia. Ini foto 2018. Ini masih kelihatan normal. Artinya belum lama, baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun foto ini diupload. Dan ini kelihatannya anak ini masih kelihatan normal ya. Kita bisa lihat nih. Dari
Kalau orang nggak normal ya, nggak mungkin bisa main laptop. Tapi anak ini atau pelaku Alfian ini bisa bermain laptop, artinya dia masih normal di tahun 2018. Entah mungkin baru-baru kali ini saja, atau kan memang orang tuanya berbohong kepada publik yang mengatakan bahwa anaknya mengalami gangguan jiwa sehingga melakukan hal tersebut, atau kita bisa bilang tindakan kriminal ya. Oke, kita lanjut ke foto yang berikutnya. Ini adalah kesaksian dari orang tua terhadap pelaku ya. Orang tua pelaku penusukan Syekh Ali Jaber sebut anaknya tak waras sejak 4 tahun lalu. Tetangga mengatakan normal-normal aja. Ya kalau kita bilang dari 4 tahun lalu, foto ini diupload di Facebooknya sang pelaku itu baru 2 tahun. Artinya sang pelaku dari 4 tahun lalu sampai 2 tahun lalu itu masih normal guys. Ada apa ini? Ataukah orang tua dari sang pelaku ini berbohong? Entah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi yang pasti ini adalah faktanya ya. Nah guys, di video kali ini memperlihatkan dengan jelas tentang bagaimana cara Alvin melakukan tindakan kriminalnya yang ingin mencoba membunuh Syekh Ali Jaber. Kita lihat videonya. Ini adalah video yang sangat dekat. Nah, langsung dipegang seperti posisi tangan ya. Coba kita ulangi, kita lihat sekali lagi posisi tangannya dia ya. Tuh guys, sisi tangannya dia tuh. Oh, ditancap pisau yang ditancapkan di lengan Syekh Ali Jaber ini itu masih melekat guys. It's okay guys ya. Seperti yang terlihat jelas bahwa tindakan pembunuhan yang cukup hampir membunuh Syekh Ali Jaber. Dan tindakan ini benar-benar adalah tindakan kriminal yang sangat berbahaya. Dia mencoba menancapkan pisau itu di bagian dada ya Syekh Ali Jaber, tapi Syekh Ali Jaber sempat menghindar di videonya seperti yang kita lihat, dan akhirnya mengenai lengan. Nah, ini adalah video percobaan pembunuhan saat sang pelaku memasuki panggung acara di masjid tersebut. Oke, kita lihat videonya ya. Saat pelaku datang. Nah, itu pelaku. Itu pelaku yang baju biru ini nih. Ini adalah pelakunya. Yang akan menusuk Syekh Ali Jaber. Kita akan lihat dari mana dia datang. Nah, dia datang dari bagian belakang. Lihat, tanpa berlama-lama lagi dia langsung naik ke atas panggung dan langsung menyerang Syekh Ali Jaber. Ini videonya jelas dari pertama pelaku itu datang, sudah terlihat bahwa dia langsung seperti orang yang terburu-buru, seakan-akan harus cepat, harus dengan secepatnya melakukan tindakannya. Sepertinya sudah direncanakan guys. Entah dia bersekongkol dengan siapa atau siapakah orang yang membayar pelaku tersebut. Tapi yang pasti pelaku seperti sudah merencanakan semuanya dengan matang. Sayangnya
sasaran yang harusnya pisau yang harus mengenai Syekh Ali Jaber berhasil dihindari dan mengenai lengan kanan dari Syekh Ali Jaber. Syukur ya guys, karena Syekh Ali Jaber masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum takdirnya ya untuk mati di tempat itu. Oke, kita lihat videonya sampai habis. Kericuhan pun langsung terjadi ya dalam sekejap itu. Oke, kita lihat kondisi berikutnya. Kita lihat kondisi dari Syekh Ali Jaber yang setelah ditikang, bagaimanakah kondisi Syekh Ali Jaber, langsung segera dibawa di rumah sakit. Nah, ini adalah video klarifikasi dari Syekh Ali Jaber. Allah Subhanahu takdirkan orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi di belakang leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh itu masuk ke dalam, cukup dalam. Dan alhamdulillah di kanan saya patang di leher sambil batang pisaunya. Kan saya patang di leher sambil batang pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batang di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku perlihatkan dan kita bisa klarifikasi. Selain itu mencari tahu tentang pelaku pembunuhan, dan juga kita juga di sini masih membingungkan ya tentang apakah ini pelaku tersebut benar-benar gila ya atau tidak. Itu masih menjadi pertanyaan besar, seperti yang dikatakan oleh keluarga pelaku yang mengatakan bahwa pelaku sudah gila dari 4 tahun yang lalu. Sedangkan kalau kita bisa lihat ada tetangga pelaku yang mempunyai informasi yang berlawanan dengan keluarga pelaku, yang mengatakan bahwa pelaku normal-normal saja. Ya kalau kita bisa melihat bukti yang ada, kebanyakan pelaku lebih terlihat seperti orang normal dibandingkan orang yang memiliki gangguan jiwa. Walaupun kadang kita tidak tahu ya, tapi yang pasti saat pelaku dipukuli ya, seperti di foto ini kita bisa lihat saat pelaku dipukuli itu wajah pelaku menunjukkan seperti orang yang mempunyai banyak tekanan, entah konspirasi apa yang membuat pelaku melakukan tindakan kriminal, ataukah memang itu dari keinginan pelaku sendiri, ataukah ada orang lain yang membayar pelaku seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku mengenal pelaku atau mengaku sebagai tetangga pelaku. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi dan semoga masalah ini cepat kelar agar tidak terjadi, dan semoga tidak terjadi masalah seperti ini lagi ke depannya, terutama di negara kita. Karena kasihan guys, yang selalu menjadi korban itu selalu tokoh-tokoh agama, terutama tokoh agama yang muslim. Kita sebagai seorang muslim seharusnya mulai banyak beristighfar lagi agar kejadian-kejadian ini tidak terjadi kepada kita atau saudara-saudara kita. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita kali ini. Aku mohon mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen tentang video ini. Kokama hanya